Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Baina Aziz. Kita di sini akan membahas mengenai dokumen kantor. Kompetisi dasarnya yaitu 3.1 menganalisis dokumen kantor, sedangkan 4.1-nya menyusun dokumen kantor. Nah, tujuan dalam pembelajaran ini yaitu ada 4. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari dokumen. Kedua, menjelaskan pengertian dari dokumentasi. Dan yang ketiga, menjelaskan perbedaan antara dokumen dan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu menyebutkan penggolongan dokumen. Pertama, pengertian dari dokumentasi. Kedua, pengertian dokumentasi. Ketiga, perbedaan dokumentasi dan perbedaan. Keempat, penggolongan dokumentasi. Selanjutnya yaitu pengertian dari dokumen. Dokumen itu sendiri surat-surat atau benda-benda berharga termasuk rekaman yang dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung keterangan agar lebih meyakinkan. Sedangkan pengertian dari dokumentasi itu sendiri adalah segala rangkaian proses pekerjaan yang bertugas untuk mencari, mengumpulkan, menyusun, menyelidiki, meneliti, bahkan mengelola, serta memelihara dan menyiapkan sehingga menjadi dokumen yang bermanfaat. Adapun perbedaan dokumen dengan dokumentasi, kalian bisa lihat yang pertama yaitu dokumen difokuskan pada benda atau informasinya itu sendiri. Sedangkan dokumentasi itu difokuskan kepada pengelolaannya atau kegiatannya. Kemudian dokumen juga tidak merupakan unit kerja. Kalau misalnya untuk dokumentasi itu merupakan unit kerjanya itu sendiri. Nah, kalau yang namanya dokumen itu bersifat pasif, sedangkan dokumentasi itu sifatnya aktif. Kemudian selain itu, dokumen juga isinya terdiri dari beberapa hal informasi atau tidak terbatas. Sedangkan dokumentasi itu isinya dokumen-dokumen yang bisa berupa dokumen, buku-buku, alat-alat, dan lain sebagainya. Kemudian dokumentasi itu mengelola dan menyiapkan dokumen baru, sedangkan dokumen itu digunakan sebagai alat buktinya. Kemudian dokumen itu menunjang penelitian, sedangkan dokumentasi itu adalah menyiapkan keterangan untuk penelitian. Nah, di dalam dokumen di sini terdapat penggolongannya. Ada beberapa. Yang pertama yaitu dari segi pemakaiannya, kedua dari segi nilai kegunaannya, 3 dari sumbernya, keempat dari fungsinya itu sendiri, kelima dari segi penelitian, dan keenam yang terakhir itulah dari segi ruang lingkupnya ataupun bentuk fisiknya. Nah, selain di sini juga ada yang namanya dokumen pribadi. Apa itu dokumen pribadi? Dokumen pribadi itu adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada diri sendiri atau pada diri seorang. Misalnya akta kelahiran, KTP, SIM, ijazah, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen niaga itu adalah surat-surat berharga yang digunakan untuk alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi dalam transaksi jual beli atau di dunia perdagangan. Contohnya kayak cek, obligasi, kwitansi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada yang namanya dokumen sejarah.
Nah, dokumen sejarah itu adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat pembuktian peristiwa penting yang terjadi pada masa lampau. Contohnya yaitu naskah proklamasi. Dan yang selanjutnya yaitu ada dokumen pemerintah. Nah, kalau misalnya untuk dokumen pemerintah itu adalah surat-surat berharga yang dapat dipakai sebagai alat peristiwa penting yang terjadi dalam kepemerintahan ataupun negara. Contohnya yaitu peristiwa pada pembuatan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian undang-undang, kemudian ada peraturan-peraturan pemerintah, atau ada juga permen dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada yang namanya dokumen dinamis. Apa itu dokumen dinamis? Dokumen dinamis itu adalah dokumen yang dapat dipakai secara langsung dalam proses penyelenggaraan kegiatan kantor. Nah, di dalam dokumen dinamis ini dapat dibagi menjadi 3. Ada dokumen aktif, ada dokumen semi aktif, dan juga dokumen inaktif. Dokumen aktif itu adalah dokumen yang masih dapat dipakai secara terus-menerus dalam proses penyelesaian pekerjaan. Sedangkan dokumen semi aktif itu adalah dokumen yang frekuensinya penggunaannya sudah menurun. Sedangkan dokumen inaktif itu adalah dokumen yang sudah sangat jarang sekali digunakan, bahkan sudah tidak digunakan. Kemudian ada yang namanya dokumen statis. Dokumen statis itu adalah dokumen yang tidak dipergunakan secara langsung di dalam proses penyelenggaraan kegiatan kantor. Ada lagi yang namanya dokumen primer. Nah, dokumen primer itu adalah dokumen yang berisi informasi penelitian langsung dari sumbernya itu sendiri. Contohnya kayak laporan, disertasi, kertas kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan dokumen sekunder itu adalah dokumen yang berisi informasinya literatur primer. Nah, contohnya apa? Biografi, daftar riwayat hidup, ya. Dan yang terakhir yaitu ada yang namanya dokumen literal. Nah, dokumen literal ini adalah dokumen yang terjadi akibat dicetak atau ditulis, digambar, bahkan direkam. Contohnya itu buku, majalah, koran, pita kaset, film, dan lain sebagainya. Kemudian ada yang namanya dokumen korporal. Nah, dokumen korporal ini adalah dokumen yang berwujud benda sejarah. Contohnya apa? Yaitu benda-benda seni, baik misalnya seperti keris, arca, ataupun benda-benda kuno. Baik misalnya benda-benda yang bersejarah. Betul. Kemudian ada yang namanya dokumen privat. Nah, dokumen privat itu adalah dokumen yang berwujud surat menyurat ataupun arsip. Misalnya, contohkan yaitu surat perjanjian usaha dan lain sebagainya. Oke, cukup sekian dari Ibu dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.